Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami boleh mengalami dan merasakan, dan kami berusaha setia untuk hidup kami sebagai seorang Katolik. Bantu kami untuk meyakinkan bahwa tak ada satu lembar rambut pun dibiarkan hilang karena kasih dan cinta Kristus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Saudara, hari-hari ini bacaan berkisar tentang hari terakhir. Saatnya Tuhan datang, ada awal dan akhir. Dan Tuhan adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Karena itu kita meskipun ada tanda-tanda yang mengerikan, peperangan, gempa bumi, sebagai tanda dari kehadiran Tuhan yang terakhir, kita tidak perlu takut. Yesus mengatakan, jangan takut. Kalau kamu bertahan dalam iman, satu rambut helai kepalamu pun tak akan dibiarkan hilang. Tentu saja kelihatannya ini agak bombastis ya gitu, agak bombastis. Bahwa satu lembar apakah kita bisa menghitung rambut kepala kita? Nggak pernah bisa. Tapi satu pun tak akan dibiarkan hilang oleh Tuhan. Itu menandakan pada kita bahwa betapa Tuhan itu peduli, kasih kepada kita. Betapa Tuhan itu tak pernah menelantarkan kita. Betapa Tuhan itu tidak pernah membuat kita hancur lebur. Dan ini harus kita yakini. Maka apa kata malaikat itu kepada Bunda Maria, kepada Maria yang masih muda, umur 15 tahun, ketika dia mendapat kabar dari malaikat Tuhan. Bingung anak umur 15 tahun bahwa engkau akan mengandung seorang anak Allah. Malaikat itu berkata, nothing is impossible for God. Sekali lagi, nothing is impossible for God. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ini kata-kata malaikat kepada Maria loh. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dan itu mau mengatakan kepada kita, apapun seberat, apapun sehebat, apapun semenderita, apapun, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka diminta dalam bacaan Injil hari ini kita bertahan. Kita harus kuat, kita harus teguh, kita harus setia dalam Tuhan. Ya, nah itu suatu pegangan kita kata itu. Dan kata-kata itu bukan hanya kata-kata yang yang harus kita ulangi, kita daraskan, kita doakan dalam hati. Ketika Anda sedang berdoa, ketika Anda sedang bekerja, ketika Anda di dapur, ketika Anda di kebun, ketika Anda melakukan apapun, katakan kepada diri Anda sendiri, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bersama Allah kita menang. Bersama Allah kita menang. Dan kata-kata itu harus meresap dalam hidup kita. Maka kalau Anda perhatikan, berkali-kali saya mengatakan, daraskan itu. Sampai itu menjadi bagian dari hidup Anda. Sampai itu menjadi moto. Sampai itu meresap di dalam diri kita sendiri. Nothing is impossible for God. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bersama Allah kita menang. Dan itulah kata-kata Yesus ketika Yesus mengatakan bahwa ada akhir zaman dan di mana akan ada banyak malapetaka, banyak peperangan, dan sekarang sudah banyak peperangan. Coba Anda lihat, Rusia dan Ukraina, Cina dan Taiwan, Korea sudah melepaskan bom misilnya ke Korea Utara. Ya. Dan menurut informasi yang saya dapat, bagaimana Rusia itu akan Presiden Putin akan memejet tombol untuk terjadi perang nuklir. Nuklir itu bukan hanya berapa radius, tapi seluruh negara akan hancur dan semua orang mati. Bukan hanya orang mati, makhluk hidup semua mati. Anda bisa bayangkan betapa mengerikannya bom nuklir itu. Dan kalau nuklir itu kemudian terembas angin menuju ke negara-negara tetangga, negara lain, betapa mengerikannya situasi dunia itu. Dan lebih parah lagi menurut ahli bahwa yang paling membahayakan adalah perang, bukan hanya perang nuklir, tetapi perang angkasa.
Rusia, Amerika, Cina sudah ada stasiun di sana yang mengatur seluruh seluruh perang itu menuju kemana dengan internet dan segala macam. Kena pada sasaran dan seterusnya. Saudara, itu tanda-tanda zaman, dan Paulus mengatakan perang dunia kita ketiga sudah dimulai sekarang. Sudah dimulai sekarang, kita saja yang tidak tahu karena kita tidak belajar, tidak mengenali, tidak tahu apa yang terjadi di Eropa sekarang. Jadi sekali lagi para saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap bertahan, tetap kuat dalam segala apapun, dalam situasi apapun. Tuhan, bersama Tuhan kita menang. Kalau Anda semua, suami, istri, anak-anak, problem satu sama lain seberat apapun, it's nothing impossible for God. Tak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Mari saudara, kita kuat, bersandar kepada Tuhan, duduk diam, dan ulangi kata-kata itu berkali-kali. Berdoa bukan hanya untuk diri Anda masing-masing, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk paroki. Ya, untuk paroki, untuk semua saja. Semua. Kalau itu Anda ulang terus-menerus, maka paroki ini akan menjadi paroki, akan menjadi umat yang kuat teguh dalam keadaan situasi apapun. Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberkati kita semua. Tak perlu gelisah akan apa yang terjadi kemudian, tetapi kita kuat. Di dalam Tuhan kita menang. Bersama Tuhan kita menang. Vincimus kita menang bersama Tuhan. Ya, semoga Tuhan memberkati kita semua, menguatkan kita, karena Tuhan sayang kepada kita. Tak ada satu lembar rambut pun dibiarkan hilang, karena kasih Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati Anda. Bapa, Putra,